wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ratuni, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya. Ingin menyampaikan presentasi tentang progres implementasi reformasi birokrasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya. Reformasi birokrasi sebagaimana kita ketahui, di dalamnya ada 8 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, deregulasi kebijakan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi BPPRD sendiri, ini mengembangkan dari visi pemerintah Kota Palangkaraya, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Palangkaraya, di mana visinya adalah terwujudnya Kota Palangkaraya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua. Ada 3 misi yang dijalankan untuk melakukan visi pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu yang pertama adalah mewujudkan kemajuan Kota Palangkaraya atau smart environment atau lingkungan cerdas. Yang kedua, mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat atau smart society. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota dan masyarakat daerah pinggiran, smart economy atau masyarakat ekonomi cerdas. BPPRD sendiri mengembangkan pada misi yang kedua, yaitu mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat atau smart society, di mana tujuannya meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Sasaran dari BPPRD ini sendiri adalah meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Dan indikator sasaran BPPRD sendiri adalah persentase pajak dan retribusi daerah terhadap PAD yang semakin tahun semakin meningkat. Pada tataran area manajemen perubahan, ini perubahan dari apa yang kita sebut dengan sistem by control mengarah kepada control by system, di mana pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dimulai dengan secara offline atau luar jaringan, maka dikembangkan secara online dalam bentuk aplikasi pajak daerah berbasis web. Ada 3 elektronik notifikasi dari dalam pengelolaan pajak daerah. Yang pertama adalah tertuang dalam e-PBB yang bisa kita unduh dari Hotmail pbb.palangkaraya.go.id. Yang kedua adalah BPHTB yang bisa kita unduh dari Hotmail bphtb.palangkaraya.go.id. Dan yang terakhir adalah 9 pajak yang bisa kita unduh atau kita lihat dari Hotmail 9pajak.palangkaraya.go.id. Kemudian kita mengembangkan juga satu inovasi baru, yaitu alat perekam usaha, atau ini dikembangkan dengan nama iTex atau Intelligent Tax. Selanjutnya, pada tataran deregulasi kebijakan, pada tahun 2021 ini di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya ada 2 revisi atau perubahan peraturan daerah. Yang pertama, peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi daerah, dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah. Dan kedua
perubahan ini sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, pada area penataan dan penguatan organisasi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya juga dikuatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2019 tentang organisasi perangkat daerah Kota Palangkaraya. Pada penataan tata laksana dalam di BPPRD Kota Palangkaraya terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat, dan ini sudah disusun standar operasi prosedur yang memuat tentang peta proses bisnis yang mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan guna memudahkan pekerjaan dan pelayanan serta komitmen pelayanan. Pada penataan sumber daya manusia, ini sudah disusun perhitungan kebutuhan pegawai yang dilakukan sesuai dengan unit kerja tertuang dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja atau ABK. Pada area yang selanjutnya yaitu penguatan akuntabilitas. Ada 3 di sini. Yang pertama, pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan rencana strategis. Yang kedua, pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan penetapan kinerja. Dan yang ketiga adalah pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala, baik secara offline maupun secara online. Dan secara online ini telah disediakan sebuah dashboard aplikasi untuk memantau semua transaksi baik pengelolaan pajak maupun retribusi daerah. Selanjutnya, pada area penguatan pengawasan ini kami lakukan dengan menggunakan kampanye publik atau kampanye kepada masyarakat yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah pemasangan banner yang berisikan tentang komitmen pelayanan yang tidak diskriminatif dan terbuka serta transparan bagi masyarakat. Yang kedua dengan pemasangan CCTV. Di sini semua aktivitas wajib pajak dan petugas pajak itu terekam baik secara real time maupun secara tunda. Yang selanjutnya dengan melalui maklumat pelayanan yang berisikan tentang pernyataan komitmen daripada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak diskriminatif dan transparan. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, dan ini dikaitkan dengan COVID-19 ini. Jadi pelayanan publik tetap berjalan dengan menggantikan inovasi aplikasi berbasis desktop menjadi inovasi aplikasi yang berbasis web. Perbedaan mendasar dari kedua jenis aplikasi ini bisa kami jelaskan sebagai berikut. Pada inovasi aplikasi berbasis desktop, pekerjaan hanya dapat dilakukan di kantor. Sedangkan inovasi aplikasi berbasis web, ini pekerjaan dapat dilakukan dimanapun sepanjang ada akses internet. Demikian juga pelayanan kepada masyarakat pada basis desktop ini terpusat di kantor. Pada inovasi berbasis web, pelayanan kepada masyarakat dapat diperluas dengan melibatkan pihak-pihak lain atau stakeholder seperti perbankan, BBN, kantor lelang negara, dan juga Dukcapil. Selanjutnya, pada inovasi berbasis desktop, wajib pajak tidak dapat melakukan pengecekan tagihan pajaknya secara mandiri. Tetapi pada inovasi aplikasi berbasis web, ini wajib pajak dapat melakukan pengecekan tagihan pajaknya secara mandiri dengan mengakses melalui web
hotmail pbb.palangkaraya.go.id/potlet/potlet.pht. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda membangun Kota Palangkaraya dengan membayar pajak dan retribusi daerah. Kami siap melayani Anda.